Ternyata Mr. Puisi live kangen dengan Bapak Presiden Soeharto. Beliau mengatakan dalam globalisasi nanti maka akan banyak produk asing akan membanjiri Indonesia. Untuk itu beliau mengatakan, cintailah produksi dalam negeri. Pemerintah Indonesia dibutuhkan pemerintah yang kuat, tegas, dan disegani oleh masyarakat dan disegani oleh dunia luar. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Rasa kangen ini dari hari ke hari terus meledak-ledak. Kangen dengan siapa? Ternyata Mr. Puisi live kangen dengan Bapak Presiden Soeharto. 30 tahun yang lalu, ketika Bapak Presiden Soeharto memberikan pidato yang singkat, betul-betul pidato itu merupakan ramalan bagi bangsa Indonesia. Beliau mengatakan dalam globalisasi nanti maka akan banyak produk asing akan membanjiri Indonesia. Beliau mengatakan bahwa untuk menjadi negara yang kuat harus mencintai produk dalam negeri. Ketika itu sudah dicanangkan 30 tahun yang lalu, sudah dicanangkan setiap produk di dalam negeri harus ada lokal kontennya. Kami sebagai pengusaha saat itu mengenali betul apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Soeharto. Setiap tender harus ada lokal kontennya. Untuk tender, apabila produk yang ditenderkan itu bisa dibuat di dalam negeri, maka prioritas untuk dimenangkan tender itu adalah produksi dalam negeri. Itu merupakan angan-angan beliau, yaitu untuk Indonesia menjadi mandiri. Untuk itu beliau mengatakan, cintailah produksi dalam negeri. Tetapi setelah 30 tahun Bapak Presiden Soeharto tidak memimpin negeri ini. Setelah itu maka program-program yang dicanangkan, program pelita yang dicanangkan begitu bagus, tidak lagi dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Malah ada pemimpin setelah Bapak Soeharto, malah Timur juga lepas, hilang. Itulah sedikit ingatan kita bersama, ingatan kami bahwa pemerintah Indonesia dibutuhkan pemerintah yang kuat, tegas, dan disegani oleh masyarakat dan disegani oleh dunia luar. Itu yang terjadi. Memang saat itu Bapak Presiden Soeharto jatuh, tidak memimpin kami lagi karena masalah-masalah perekonomian. Luar biasa lah, itu kenangan yang kami tahu, dan kami betul-betul sangat kangen sekali dengan pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Karena kita lihat bahwa
Saat kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto lah pertumbuhan ekonomi mencapai 7% saat itu. Setelah itu tidak pernahlah pertumbuhan ekonomi itu mengalami 7%. Pinjaman luar negeri kecil, tetapi pembangunan infrastruktur sangat masif kala itu. Sehingga Bapak Presiden Soeharto dijuluki adalah Bapak Pembangunan. Nah, itu yang kita mimpi-mimpikan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto, kami memimpikannya kembali. Mudah-mudahan setelah terbentuknya kabinet Bapak Prabowo yang begitu gemuk, akhirnya akan terseleksilah nantinya kabinet yang gemuk itu bisa dirampingkan, sehingga ada nantinya para menteri-menteri, para pembantu presiden yang betul-betul profesional, berpengalaman, seperti kabinet yang waktu itu Bapak Presiden Soeharto memilih para menterinya betul-betul sangat profesional. Jarang sekali ada pejabat politik pada saat itu, karena pejabat-pejabat politik mungkin masih banyak memikirkan mengenai partai politiknya, banyak memikirkan mengenai diri sendiri, tetapi sedikit memikirkan untuk bangsa ke depan bagaimana. Untuk menjadi bangsa yang besar, marilah kita teruskan program Bapak Soeharto, dan mudah-mudahan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dapat meneruskan cita-cita luhur apa yang dicita-citakan untuk bangsa ini, yaitu berdiri di kaki kita sendiri. Sudah betul ramalan beliau 30 tahun lalu, dalam globalisasi yang diramalkan oleh beliau akan terjadi membanjirkan produk-produk asing ke negeri yang kita cintai ini, ternyata benar adanya. Produk dalam negeri sungguh tidak berarti lagi, karena semua menginginkan impor. Betapa miskinkan negara ini, seumur hidupnya menjadi tukang assembling ataupun tukang jahit untuk pembuatan mobil. Kita lihat Astra seumur hidupnya menjadi assembling mobil, tidak bisa memproduksi mobil sendiri. Seharusnya timing sekarang inilah Indonesia mampu membuat mobil sendiri, membuat motor sendiri, dan membuat mesin-mesin lainnya sendiri. Karena Indonesia lah sebagai penghasil bahan baterai yang cukup besar di dunia. Kalau kita membuat baterai bisa, seharusnya Indonesia dalam sekejap bisa membuat mobil listrik sendiri. Nah, untuk tentunya orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia ataupun Astra itu sendiri janganlah menjadi importir mobil-mobil jadi ataupun setengah jadi. Mereka seharusnya membuat kolaborasi, mendirikan sebuah mobil sendiri dengan bahan baterai sendiri, bekerja misalnya dengan Toyota di Indonesia. Kenapa Hyundai sudah membuat di Indonesia? Karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar. Justru orang Korea lah justru membuat pabrik baterai di Indonesia. Kembali Indonesia akan tertinggal oleh Korea. Marilah para pengusaha Astra, terutama Indomobil, Astra, dan pengusaha-pengusaha mobil di negeri ini, pabrik-pabrik assembly mobil di negeri, marilah bersatu membuat pabrik mobil listrik. Janganlah bermimpi membuat pabrik dengan bahan bakar fosil. Kalau mimpi itu lupakanlah. Kembali kita sekarang memimpikan pabrik mobil listrik sendiri. Bapak Jokowi pernah menginginkan membuat pabrik mobil sendiri, tapi gagal. Janganlah berkecil hati. Marilah kita junjung tinggi
terutama kesempatan adanya industri nikel di Indonesia, kesempatan kita untuk membuat mobil sendiri. Ya buktinya Bapak Prabowo Subianto bisa membuat mobil sendiri melalui Pindad, Maung namanya. Nah kalau diseriusi, Departemen Pertahanan pun bisa membuat mobil sendiri yang mungkin bahan lokal kontennya sudah mencapai 70-75%. Mungkin hanya mesinnya saja didatangkan dari luar negeri. Nah apabila Maung itu membuat mobil listrik, maka berarti mobil listrik yang dia akan dibuat oleh Maung itu sudah 100% produksi dalam negeri. Ya Bapak Prabowo, mudah-mudahan analisa kami didengarkan oleh beliau, sehingga cita-cita Bapak Presiden Soeharto untuk mandiri, membuat produk sendiri, mencintai produk bangsa kita sendiri bisa terjadi di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Untuk mengenang dan mengingatkan kembali, marilah kita mendengarkan cuplikan 30 tahun yang lalu apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden yang kami cintai, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Silakan mendengar betapa beliau ini sudah memikirkan hal ini jauh hari sebelumnya. Ya, saya kira melihat kirap remaja memang maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirap remaja, anggota kirap remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Dari tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang. Kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirap remaja. Yang satu menjadi tuan rumah, kemudian setelah selesai kembali. Apa itu artinya? Artinya di tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia daripada masing-masing orang. Kalau ini kemudian lantas berkumpul, lantas mengadakan diskusi, apa pengalamannya, apa yang disaksikan kebudayaan maupun juga kekuatan daripada masing-masing provinsi yang kemudian dianalisa, lantas akan bisa menemukan pula cara-cara yang terbaik untuk lebih menyempurnakan. Inilah akan merupakan modal yang baik dalam menyiapkan diri sebagai kader-kader bangsa. Karena yang penting pertama akan timbul dari jiwa kepahlawannya kalau mencintai tanah airnya. Dan setelah mengetahui seluruh keadaan provinsi, pasti akan mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemuda untuk dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa yang segera bangun. Apalagi kalau nanti dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara-negara berkembang tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak remaja sekarang, mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas dikelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsa. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau dari yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi, dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai pada tanah air, mencintai pada produk dan negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk
impor, nah itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik, hal itu merupakan program negeri harus kita gunakan. Jadi sudah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil dan rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah air. Demikian tadi Bapak Presiden Soeharto mengatakan globalisasi 25 tahun yang akan datang. Kalau sampai 2020, 25 tahun yang akan datang. Tapi sekarang 2025, berarti 30 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa para remaja semua harus mencintai produksi dalam negeri. Ternyata benar kan? Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengadopsi masalah-masalah ini setelah beliau lengser. Akhirnya melupakan apa yang telah dibuat oleh beliau. Sampai-sampai ketahanan pangan pun tidak diteruskan oleh pemimpin berikutnya. Tetapi baru kepemimpinan sekarang inilah ada program ketahanan pangan yang mudah-mudahan program ini dapat berhasil dengan baik sehingga bisa dan mampu mengikuti prestasi Bapak Presiden Soeharto saat itu. Kita merupakan negara produsen pangan, malah sempat mengekspor pangan pada waktu itu. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi dan saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan mengadopsi apa yang terbaik yang telah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu. Dengan program keberlanjutan yang akan dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan dapat mempercepat progres ataupun kemajuan perekonomian bangsa ini, kemajuan negara ini, karena tidak membutuhkan 1-2 tahun untuk mempersiapkan sesuatu, karena program yang dijalankan oleh Bapak Prabowo adalah program berkelanjutan. Semua yang udah dibikin diteruskan tanpa harus membuat proyek baru, tidak membuat desain baru yang butuhkan waktu 1-2 tahun, sehingga langsung tinggal landas meneruskan program-program Bapak Jokowi pada saat itu, program yang baik diteruskan, dan program-program infrastruktur yang tadinya semua dianggarkan melalui APBN. Bapak Presiden Prabowo Subianto membuat sedikit perbedaan, yaitu akan dihimbau oleh pengusaha seluruh Indonesia untuk melanjutkan program-program infrastruktur yang begitu masif yang telah dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, marilah kita mengenang hal-hal yang baik demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ke depan. Janganlah lagi melihat ke belakang, marilah kita melihat ke depan menuju Indonesia maju di tahun 2045. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu, para politikus dan rekan-rekan sekalian, bro-bro, sis yang kami hormati dan kami cintai, janganlah lupa subscribe, follow, and share Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam sejahtera untuk semua. Bye-bye.